Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Pada kesempatan kali ini akan coba untuk mempresentasikan proyek kelas dengan judul Desain Konseptual menggunakan AR Modeling dengan studi kasus di GrabFood. Adapun tim kami dari kelompok 3 ada Pak Ahmad Dodi Zulkarnain, ada saya sendiri Eliakim Rispol Sinaga, Bapak Felix Wijaya Santoso, dan terakhir Mbak Megawati Sitorus. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad Dodi. Baik, bagian yang pertama kami akan menjelaskan terkait dengan identifikasi kebutuhan basis data. Kami mulai dari company profile Grab. Grab Holdings Incorporation ini umumnya dikenal dengan Grab, dengan pendirinya Anthony Tan dan Hui Ling Tan pada tahun 2012 Malaysia. Motivasi pendirian sebagai solusi dari adanya dampak negatif ketidakefisienan sistem transportasi di Malaysia saat itu dengan membuat aplikasi pemesanan transportasi untuk Asia Tenggara. Pendanaan awal Grab berasal dari dana hibah Harvard Business School sebesar 25.000 US dollar dan modal pribadi dari Anthony Tan. Mulanya aplikasi ini bernama Grab Taxi atau My Taxi yang hanya menyediakan transportasi roda 4 saja. Kemudian dilakukan rebranding pada tahun 2016 berubah menjadi Grab. Grab sendiri merupakan salah satu platform yang menyediakan layanan setiap hari seperti transportasi, pengantaran paket dan makanan, layanan finansial dan lain sebagainya. Layanan Grab menawarkan berbagai layanan yang tertera dalam aplikasi Grab. Next. Narasi basis data konseptual. Yang pertama adalah Grab Taksi layanan taksi merupakan transportasi roda 4 dengan memberikan penawaran kenyamanan serta keamanan bagi pelanggan yang sudah tersebar luas di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, GrabCar layanan transportasi roda 4 dengan memberikan kenyamanan layaknya seperti berkendara dengan menggunakan mobil pribadi atau private. Tiga, GrabBike layanan transportasi roda 2 seperti ojek dengan memberikan penawaran harga yang lebih terjangkau. Layanan ini biasanya untuk pelanggan yang lebih memilih cepat dan aman sampai ke tujuan. Yang keempat, Wheels layanan elektrik skuter merupakan akses ke alat mobilitas pribadi. Yang kelima, GrabFood layanan pengantaran makanan di mana pelanggan hanya memilih ribuan restoran yang tertera di aplikasi. Untuk selanjutnya diantarkan kepada pelanggan oleh mitra Grab. Yang keenam, GrabMart layanan pengantaran baik belanjaan, produk kesehatan, dan kecantikan, makanan kemasan, hadiah, dan lain sebagainya yang sudah tertera pada aplikasi. Yang ketujuh, GrabPress layanan pengantaran seperti paket, dokumen, dan hadiah baik dengan menggunakan transportasi roda 2 ataupun roda 4. Dan yang terakhir adalah layanan finansial seperti non-tunai dengan OVO, reward loyalty, dan lain-lain. Berikutnya kami di sini menjelaskan proses bisnis pemesanan makanan dalam layanan pemesanan GrabFood. Langkah-langkah pemesanan ditambahkan dengan entitas, relasi, kardinalitas, serta constraint dijelaskan berupa narasi. Proses dan aturan bisnisnya adalah sebagai berikut. Awalnya, setiap pelanggan harus mendaftar sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua, berikutnya, setiap pelanggan bisa menjadi customer atau driver atau sebagai merchant. Yang ketiga, setiap customer melakukan aktivitas pemesanan order di sistem. Selanjutnya, setiap pesanan dialokasikan ke satu customer. Lalu, setiap customer dapat melakukan pemesanan hingga 4 pesanan sekaligus atau lebih dari satu. Berikutnya adalah setiap customer dapat membuat banyak pesanan dalam satu hari.
Selanjutnya adalah yang nomor 7, setiap customer harus melakukan pembayaran setelah membuat pesanan. Berikutnya, nomor 8, pelanggan tidak dapat membuat perubahan pada pesanan mereka setelah pesanan ditempatkan. Yang nomor 9, pelanggan tidak dapat membatalkan pesanan mereka setelah pesanan ditempatkan. Nomor 10, pelanggan dapat mengubah alamat dengan menghubungi kurir melalui GrabChat. Nomor 11 adalah pelanggan hanya dapat menempatkan satu pesanan per merchant atau restoran. Jika pelanggan ingin memesan dari merchant atau restoran lain, mereka perlu membuat pesanan baru. Berikutnya adalah pelanggan dapat memantau status pesanan mereka setelah lokasi pengiriman secara real time. Nomor 13, setiap pesanan memiliki satu pembayaran, bisa e-wallet, COD, card payment, dan bisa mendapatkan promo. Setiap pesanan berisi banyak menu. Setiap mitra pengiriman delivery partner dapat mengirimkan banyak pesanan dalam satu hari tunggal. Biaya pengiriman berbeda untuk setiap pesanan berdasarkan jarak antara restoran dan lokasi pelanggan. Merchant dapat menerima banyak pesanan sekaligus. Dan yang terakhir adalah merchant memiliki banyak menu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Felix. Oke. Selanjutnya ini dalam IRD kami. Nah, di sini IRD ini apa? Itu visual yang digunakan untuk merancang struktur dasar kami, Grab itu sendiri untuk sistem database kita. Nah, di sini dapat dilihat dari hasil yang kita buat. Di sini ada 16 entitas. Nah, di sini kita membuat alurnya seperti ini dari hubungan dari antar order dan skalanya dari pengguna, user, customer, merchant, dan lain-lainnya. Jadi mungkin untuk IRD-nya seperti itu, lanjut ke flowchart-nya mungkin. Dari bagian flowchart yang bagian pertama itu mungkin dapat dijelaskan ada 4 flowchart yang kita miliki. Yang pertama itu ada aplikasi untuk GrabFood-nya, untuk Grab Bike-nya, GrabCar, dan Grab Express-nya. Mungkin di sini Grab Bike dan GrabCar hampir mirip, tapi semua dari aplikasi itu kemiripan yang terjadi dulu itu adalah pengguna itu harus melakukan membuka aplikasi dan login terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan Pak Rudi tadi. Jadi setelah itu baru ada perbedaan di antara pengguna selanjutnya. Kalau GrabFood itu ada pemesanan, memilih merchant dan lain-lainnya. GrabBike, GrabCar ini memilih tempat tujuannya, penjemputannya di mana, dan yang Express ini ada informasi tambahan untuk barang-barang apa saja yang akan dikirimkan seperti beratnya dan dikirim kemana orangnya siapa seperti itu. Mungkin perbedaannya dari situ flowchartnya ini alurnya dari penggunaan aplikasi yang biasanya kita pakai untuk Grab-nya seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian 2. Di sini bagian 2-nya adalah analisis kebutuhan basis data kami. Dilanjutkan oleh Pak Dodi. Pak, Pak Sinaga. Ya, terima kasih Pak Felix atas penjelasannya terkait sama ERD tadi. Selanjutnya di tugas kedua, kami akan mencoba untuk menganalisis kebutuhan basis data dari GrabFood. Yang pertama, silahkan slide berikutnya. Kami akan mulai terkait sama konseptual database design, di mana kami akan menjelaskan prosesnya dan entity-nya dan relationship-nya. Mulai dari order sendiri merupakan hasil dari create dari customer. Customer make order, order sendiri akan dikirimkan ke merchant untuk dibuat. Kemudian merchant sendiri memiliki menu item, di dalam menu item juga ada order item, sehingga ada korelasi antara order dengan order item dan menu item. Order tersebut kemudian memiliki promo dan memiliki payment. Setelah order tersebut selesai, maka merchant akan dispatch ke driver dan kemudian driver akan delivery ke address yang dimiliki oleh customer. Next. Nah, adapun kebutuhan data kami sudah kami jabarkan di dalam materi laporan kami, di mana kami cuma jelaskan di sini kami tampilkan hanya 3 saja karena kebetulan slide-nya
terbatas. Nanti di bagian PDF kami akan kami jelaskan lebih detail. Nah, di sini ada contoh, ada 3 entitas, yaitu pengguna atau user, terus ada customer, ada address. Di masing-masing entitas sudah disebutkan atribut masing-masing, begitupun dengan statusnya single atau composite, terus single value atau multi value, dan tipe datanya dan keterangannya. Sebagai contoh, pengguna user kami itu tipe data atributnya order ID itu numerik, sementara untuk order time-nya tipe datanya adalah tanggal dan waktu. Terus ada beberapa yang bersifat foreign key atau kunci tamu, dan sisanya juga ada sebagai contoh yang di customer, entitas customer itu memiliki satu primary key yaitu customer ID dan address ID sebagai foreign key. Gitu. Yang berikutnya, yang halaman slide selanjutnya, mohon maaf. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait sama identifikasi relationship, di mana relationship-nya ini ada 8 di dalam diagram yang kami buat. Ada 8 itu terdiri dari customer membuat order, customer memiliki address, merchant memiliki menu item, merchant receive order, terus merchant dispatch ke driver orderan tadi, terus driver akan mendelivery produk tersebut ke address. Adapun order memiliki order item dan menu item, dan order sendiri memiliki tipe pembayaran atau payment dan memiliki promo. Next. Nah, ini kami jelaskan secara detail sesuai dengan tugas kami, di mana nama relationship-nya apa, jenis relationship-nya apa, kardinalitasnya, atribut relationship-nya, dan derivative atribut. Di dalam penjelasan ini hanya ada satu relationship yang memiliki atribut relationship, yaitu delivery, di mana delivery itu memiliki jenis relationship binary dan kardinalitasnya n to many atau banyak ke banyak. Adapun atribut relationship-nya untuk delivery adalah delivery ID, dispatch ID, pick up ETA, dan drop off ETA, serta profil ETA. Demikian terkait identifikasi relationship untuk diagram kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Megawati. Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Eliakim. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai Enhanced Entity Relationship Modeling dari kelompok kami. Eh, Sebentar. Di mana di sini kami membagi pengguna menjadi 3, yaitu customer, merchant, dan driver, dengan masing-masing customer ID, merchant ID, dan driver ID sebagai primary key-nya. Lalu di sini kami juga membuat customer membuat order, yang mana order ini akan diterima oleh merchant, dan juga di mana order ini akan berisi order item. Nah, di sini setiap order ini pasti memiliki uh, kesempatan untuk promo dan juga metode pembayaran. Untuk promonya sendiri, sini kami membuat overlapping, di mana user bisa memilih 2 sekaligus, yaitu fixed amount promo dan juga person promo. Dan untuk pembayarannya di sini kami membuatnya menjadi disjoint, karena setiap order itu tidak bisa memiliki lebih dari satu payment method, yaitu bisa menggunakan card payment, e-wallet payment, dan cash on delivery. Nah, di sini ketika merchant sudah menerima order, nanti order tersebut akan berisi menu item dan juga order item, yang mana akan dikirimkan oleh driver ke alamat dari si customer tadi. Yang mana alamat di sini adalah dimiliki oleh si customer. Di sini sudah terhubung juga. Nah, berikutnya adalah terkait dengan model data relationship-nya. Di sini kami sudah membuatnya masing-masing dengan pengguna dibagi 3, customer, merchant, dan driver, dan sudah dikaitkan dengan customer ID, merchant ID, dan driver ID-nya, dan akan terhubung juga di mana seperti terlampir. Dan untuk promonya di sini kami membuatnya dengan desain seperti ini, yang mana setiap promo akan memiliki promo ID, dan promo ID ini sudah kami ambil dari primary key dari promo. Sama seperti pada payment juga, untuk ketiga metode pembayaran di sini kami kaitkan dengan payment ID, yang mana jika kita lihat pada grafik sebelumnya, di sini sudah terlihat bahwa promo ini keduanya dari promo yang memiliki primary key promo ID, dan juga untuk paymentnya ada payment ID. Eh, Demikian, berikutnya saya lanjutkan ke pembagian tugas dari kelompok kami.
Untuk Pak Ahmad Dodi Zulkarnain mengerjakan bagian 2A dan 2D, Mas Eliakim Rispol Sinaga mengerjakan 2C dan 2D, Mas Felix Wijaya Santoso mengerjakan 2B dan 2D, dan saya sendiri mengerjakan 2D dan 2E. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.